Pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu profil UMKM Angkringan Ontel Dutamas Batam. Secara gambaran umum, Angkringan Ontel Dutamas mengusung konsep kulineran tradisional khas Jawa dengan nuansa vintage dan dekorasi seperti ontel. Berlokasi di Komplek Ruko Trafalgar Blok T nomor 5, Jalan Punggowo, Batam Kota. Tempat ini menawarkan suasana hangat dan menu terjangkau menjadi favorit berbagai kalangan. Kemudian produk dan jasa yang ditawarkan adalah makanan nasi kucing, gudeg, magelangan, ayam penyet, capcay, kue tiaw goreng, sate, gorengan, dan kue tradisional. Minuman, wedang jahe, sogem, teh obeng, kopi. Harganya mulai dari 5.000 sampai 25.000. Nah, permasalahan yang dihadapi yang pertama adalah pendapatan belum mencapai target, yang kedua sistem pemasaran yang kurang memadai, yang ketiga sosial media kurang aktif. Oke, tujuan penelitian, mengembangkan media sosial Angkringan Ontel Dutamas, meningkatkan strategi pemasaran dan promosi, menganalisis pelayanan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian manfaat dari penelitian adalah membantu meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepuasan pelanggan, memberikan referensi bagi pelaku usaha untuk pengembangan bisnis. Selanjutnya, kajian teori, Foundation of Social Media Marketing. Yang pertama, The Social Media Marketing. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan individu, kelompok, dan organisasi untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi secara online. Contohnya adalah Facebook, TikTok, Instagram, dan LinkedIn, yang masing-masing memiliki fitur unik dan basis pengguna berbeda. Penggunaan dapat membuat akun, membentuk jaringan, dan berbagi konten seperti teks, gambar, video, atau iklan. Koneksi sosial dapat bersifat pribadi atau publik dengan pengaturan privasi untuk membatasi akses. Algoritma platform membantu menyusun konten di feed pengguna berdasarkan minat dan interaksi. Tren dan hashtag mencerminkan topik populer, memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam diskusi global. Media sosial juga menjadi alat bisnis untuk periklanan dan monetisasi, memungkinkan audiens ditargetkan secara spesifik. Namun, tantangan seperti privasi, cyberbullying, misinformasi, dan echo chamber perlu diatasi. Meski begitu, media sosial tetap penting untuk komunikasi, aktivisme, dan perubahan sosial, menjadikan elemen esensial dalam era digital. Selanjutnya, social consumers. Konsumen sosial adalah pengguna aktif media sosial yang perilaku pembeliannya sangat dipengaruhi oleh interaksi dan pengalaman di platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Mereka menggunakan media sosial untuk mencari informasi, memberikan ulasan, dan berinteraksi dengan merek serta komunitas. Keputusan pembelian mereka dipengaruhi oleh rekomendasi, ulasan, dan konten dari teman, keluarga, atau influencer. Mereka sering berbelanja online melalui media sosial atau tautan e-commerce dan menjadikan target utama bisnis untuk membangun hubungan dan loyalitas merek. Sebagian konsumen sosial juga berperan sebagai pembuat konten seperti influencer dan reviewer yang dapat mempromosikan atau mengkritik mereka berdasarkan pengalaman mereka. Mereka juga menetapkan tren atau membantu penyebaran konten viral. Konsumen sosial peduli pada privasi data dan mengharapkan transparansi pada platform. Bisnis perlu strategi komprehensif untuk menjangkau mereka dan memahami perilaku mereka guna menyesuaikan strategi pemasaran, meningkatkan kesadaran merek, dan mendorong penjualan. Perilaku konsumen dapat berubah seiring perkembangan platform dan tren baru. Yang ketiga, network structure and group influence in social media. Struktur jaringan di media sosial adalah pola hubungan antara individu atau kelompok yang memengaruhi penyebaran informasi, perilaku, dan opini. Platform seperti Facebook dan Twitter menciptakan jejaring sosial digital di mana pengguna terhubung melalui pertemanan, pengikut, atau grup. Analisis struktur ini membantu pemasar dan penelitian memahami aliran informasi dan memaksimalkan dampak kampanye digital. Pengaruh kelompok mengacu pada bagaimana individu terpengaruh oleh komunitas di media sosial, meliputi kesesuaian, menyesuaikan diri dengan kelompok untuk mendapatkan persetujuan sosial, identitas sosial, mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu. Aliran informasi tren menyebar cepat dan sering diikuti tanpa analisis mendalam. Polarisasi kelompok cenderung memperkuat pandangan ekstrim.
Dan yang terakhir, pemimpin opini. Individu berpengaruh membentuk opini dan perilaku orang lain. Memahami konsep ini penting untuk menyusun strategi pemasaran dan meningkatkan kesadaran individu terhadap dinamika kelompok di media sosial. Yang keempat, The Four Jones of Social Media. Kata media mempunyai banyak arti, namun tujuan kita hanya menggunakan untuk merujuk sarana komunikasi. Media yang kami gunakan dari media massa, sarana komunikasi yang dapat menjangkau sejumlah besar individu seperti siaran, media cetak, dan saluran digital, hingga media pribadi, saluran yang mampu berkomunikasi dua arah, seperti email, surat permukaan, telepon, dan percakapan tatap muka. Sosial media melintasi batas-batas media massa dan pribadi, sehingga memungkinkan individu untuk melakukan hal tersebut berkomunikasi dengan satu atau beberapa orang serta ribuan atau bahkan jutaan orang lainnya. Yang kelima, social community. Komunitas sosial adalah saluran media sosial yang fokus pada hubungan dan kegiatan individu dengan minat atau identitas serupa. Platform seperti jejaring sosial, forum, dan wiki mendorong komunikasi dua arah, kolaborasi, serta berbagi pengalaman dan informasi. Komunitas ini menciptakan ruang interaksi dan hubungan bermakna di mana kontribusi dan percakapan menjadi inti aktivitas anggotanya. Pembuatan dan distribusi konten melalui platform media sosial seperti blog, berbagi video, foto, musik, dokumen share, serta bookmark sosial. Tujuannya adalah menyebarkan konten, memungkinkan interaksi dan berbagi oleh audiens. Social entertainment. Zona ini mencakup hiburan seperti musik atau biasa kita pakai Spotify, video itu seperti YouTube dan jejaring sosial lainnya yang memberikan kesenangan sambil memungkinkan pengguna berbagi pengalaman. Itu media sosial menciptakan ekosistem hiburan yang interaktif. Social commerce. Perdagangan sosial ini menggunakan media sosial untuk memfasilitasi belanja, menjual produk, dan berkolaborasi dalam keputusan pembelian. Contohnya seperti belanja sosial dan pasar online berbasis komunitas. Selanjutnya, social media data management and measurement. Social media analytics itu pengumpulan dan analisis data media sosial untuk memahami target audiens serta mengukur efektivitas kampanye dan merencanakan strategi. Social media metrics yang kedua, mengukur kinerja media sosial berdasarkan metrik seperti interaksi, jangkauan, dan ROI. Data ini digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Selanjutnya, strategi pemasaran media sosial. Strategi ini melibatkan analisis situasi, memahami audiens, memilih platform media sosial, menciptakan pengalaman pelanggan, dan mengintegrasikan alat promosi lainnya untuk meningkatkan kesadaran merek, penjualan, dan loyalitas. Selanjutnya, predictive marketing and analytics. Big data and predictive analytics itu menganalisis data besar untuk memahami perilaku konsumen, memprediksi tren, dan meningkatkan efektivitas pemasaran. Yang kedua, jenis analisis prediktif itu unsupervised learning. Itu mengidentifikasi pola tersembunyi seperti segmentasi pelanggan. Supervised learning memprediksi kecenderungan pelanggan itu umur, nilai pelanggan, dan selera. Reinforcement learning itu memberikan rekomendasi berbasis pola. Customer profiling mengidentifikasi preferensi pelanggan untuk personalisasi layanan dan pemasaran. Yang terakhir, managing customer as portfolio itu mengelola pelanggan secara strategis untuk meningkatkan loyalitas, penjualan, dan pertumbuhan bisnis. Itu nama saya Biliko dengan MBM 221453. Untuk bab 3, metodologi. Metode pengumpulan data penelitian. Dalam menggunakan data deskriptif, kualitatif, sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara dengan pemilik angkringan konten utama atau sosial media. Kemudian hasil informasi data sekunder ini berasal dari dokumen, jurnal, website, dan studi perpustakaan. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dengan mensurvei angkringan konten utama secara langsung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan cara analisis menggunakan STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Kemudian ada strategi dalam pelaksanaan program pemasaran.
Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh setiap UMKM perlu dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Alat koordinasi dan pengarahan kegiatan pemasaran tersebut adalah rencana pemasaran. Yang dimaksudkan dengan pemasaran dalam hal ini adalah kegiatan yang langsung berkaitan dengan mengalir barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Berikut terdapat beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh angkringan ontel Lutamas dalam meminimalisirkan permasalahan yang dihadapi. Yang pertama tuh pendapatan masih kurang mencapai target yang diinginkan pada pemasaran ini. Pemasar harus menawarkan produknya secara meluas ke konsumen. Pemasaran ini dilakukan melalui media sosial, situs web, e-commerce, dan pemasaran online lainnya dengan untuk memperluas jangkauan dan mencapai lebih banyak pelanggan potensial. Untuk itu, pada UMKM yang kontrol utama sini juga harus bisa membuat konten promosi yang menarik sehingga pelanggan bisa tertarik terhadap produk yang ditawarkan, baik itu berupa diskon atau giveaway atau lain sebagainya. Kemudian ada sistem pemasaran produk yang kurang memadai. Angkringan outlet utama yang menghadapi permasalahan sistem pemasaran produk yang kurang memadai memiliki beberapa strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas dan daya dari pemasaran mereka. UMKM angkringan outlet utama harus membangun situs web e-commerce yang menarik dan mudah digunakan untuk memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan mempromosikan produk mereka secara lebih efisien. Kemudian sosial media yang masih kurang aktif dapat mengurangi daya ketertarikan pelanggan. Sebagian besar pelanggan saat ini akan lebih mudah tertarik terhadap suatu produk apabila suatu usaha aktif dalam memposting produknya di sosial media. Untuk itu, pada UMKM angkringan outlet utama ini diharapkan dapat berbagi foto-foto berkualitas tinggi dari produk makanan mereka, memberikan wawasan tentang proses pembuatan mereka, dan behind the scene setiap menu yang mereka sajikan dengan berfokus pada konten yang menarik sehingga dapat menarik perhatian calon pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang ada. Kemudian ada jenis konten pemilihan channel atau platform. Jenis dan konten pemilihan platform dalam UMKM dengan Hotel Tamas sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam pemasaran produk ini kan. Konten yang dipilih harus mempertimbangkan karakteristik citra rasa produk yang seringkali dapat membuat orang-orang penasaran terhadap citra rasa produk tersebut. Jenis konten untuk membuat makanan biasanya mencakup gambar produk berkualitas tinggi. Konten visual seperti foto dan video yang menampilkan cara pembuatan atau penyajian makanan tersebut. Sementara itu, pemilihan platform adalah tentang menentukan di mana dan bagaimana konten tersebut akan disebarkan. Pada UMKM angkringan outlet utama sini, pemasar menggunakan platform Instagram untuk menyebarkan berbagai informasi tentang produk makanan atau minuman mereka. Kemudian untuk jadwal postingnya, untuk jadwal posting merupakan salah satu hal yang cukup penting ketika penjualan atau pemasaran produk. Jika jadwal posting tersebut rutin dan terjadwal, maka otomatis hal tersebut dapat mempengaruhi pelanggan dan viewers dalam melihat produk atau foto yang kita post. Ketika kita melihat sesuatu postingan secara rutin, pelanggan juga dapat lebih mengetahui apa saja produk baru yang sedang kita tawarkan dan mereka dapat secara cepat mengetahui barang tersebut tanpa harus datang ke lokasi secara langsung. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan informasi bahwa angkringan Ontel Utamas ini memilih postingan pada platform Instagram. Jadwal posting angkringan Ontel Utamas ini antara lain yaitu posting konten baik mau foto maupun video di media sosial sekitar 3 dan sampai 5 kali dalam seminggu. Postingan yang akan di-share merupakan produk-produk seperti makanan bestseller mereka, minuman bestseller mereka, dan aneka sate-sate gorengan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu hasil dari penelitian kami. Kami membagi penelitian ini menjadi analisis segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi. Dari demografi, angkringan Ontel Lutamas mencakup semua kalangan usia, dalam arti produk dan servis yang ditawarkan oleh angkringan Ontel ini bisa mencukupi permintaan konsumen dari berbagai kalangan usia, baik dari remaja sampai dengan kalangan dewasa, seperti pelajar, mahasiswa, hingga pekerja kantoran. Karena tempatnya yang memberikan suasana santai, memiliki berbagai variasi pilihan makanan dan dengan harga yang terjangkau. Dari hasil iklan video yang telah kami posting, bisa dilihat bahwa iklan tersebut lebih banyak menjangkau kepada kalangan yang 21 tahun ke atas. Dengan ini, angkringan Ontel Utamas dapat lebih memahami keadaan target pemasaran yang bisa mereka capai dan lebih fokus kepada pemasaran yang lebih efektif, seperti hal apa yang bisa mereka lakukan untuk menarik perhatian konsumen dari kalangan 21 ke atas.
Kemudian yang kedua ada dari geografi. Angkringan Ontel Dutamas ini posisinya berada di Batam dan mayoritas audiens yang berinteraksi dengan iklan yang sudah kami pasarkan itu berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Mayoritas adalah penduduk Batam. Hal ini bisa meningkatkan pengetahuan warga Kepulauan Riau, khususnya Batam, terhadap keberadaan angkringan ontel dan meningkatkan rasa penasaran dan merasa tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu fokus atau prioritas dalam strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh Angdut. Letak angkringan Dutamas juga strategis dekat dengan perumahan. Hal ini juga dapat menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan strategi pemasaran seperti pengantaran gratis untuk penduduk perumahan sekitar angkringan. Kemudian yang ketiga ada psikografis. Angkringan ontel ini cocok untuk pelanggan yang menyukai tempat makan dengan suasana yang santai, murah, dan memiliki nuansa budaya yang lokal. Angkringan Ontel Dutamas Batam dapat menarik perhatian pelanggan yang ingin menikmati makanan sambil menghabiskan waktu dengan teman-teman, dikarenakan tempatnya yang sangat santai dan cocok untuk berkumpul. Terutama kepada pelanggan yang menghargai budaya lokal, konsep angkringan ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan rasa tertarik pelanggan untuk datang berkunjung. Kemudian ada targeting. Target utama yang difokuskan oleh angkringan Ontel Dutamas adalah masyarakat Batam yang mencari ataupun tertarik dengan makanan budaya lokal dengan suasana yang santai, harga yang terjangkau, dengan target audiens dari kalangan remaja. Strategi pemasaran angkringan Ontel Dutamas dapat berfokus kepada pelanggan yang ingin mencari tempat santai untuk menyantap makanan sambil menyantai dengan keluarga maupun teman. Kemudian yang ketiga ada positioning. Keunggulan dari angkringan Ontel Dutamas yaitu dibandingkan dengan angkringan yang lain, angkringan Ontel Dutamas menyediakan sangat banyak variasi makanan, mulai dari makanan ringan sampai dengan makanan berat. Angkringan Ontel Dutamas juga menyediakan tempat makan yang bervariasi, mulai dari yang berlesehan sampai dengan meja dan kursi. Angkringan ontel juga berfokus kepada makanan yang bernuansa lokal. Selain itu, angkringan ontel juga menyediakan live music dan sesi nonton bersama yang membuat para pelanggan merasa lebih santai dan nikmat untuk menyantap makanan di sana dan meningkatkan rasa mereka untuk berkunjung kembali ke angkringan Ontel Dutamas. Kemudian yang kedua, ada metode pengukuran. Metode pengukuran yang kami gunakan adalah dengan cara memasang iklan di Instagram dan mendapatkan data dari Instagram Insights. Dengan metode pengukuran ini, angkringan Ontel Dutamas dapat memperoleh informasi yang lengkap dan secara mudah, seperti iklan yang sudah terjangkau sampai kalangan mana saja, siapa yang sudah mengunjungi akun UMKM ini, dan jumlah like, view, dan komen postingan yang diiklankan. Metrik jangkauan atau reach. Berdasarkan hasil dari video yang sudah diiklankan menunjukkan bahwa video tersebut sudah tercapai kepada berapa orang dalam waktu 1 hari. Konten yang telah diposting sudah mencapai 3.090 orang dan sudah ada 55 orang yang sudah mengunjungi akun Instagram angkringan Ontel Dutamas. Dan hasil tersebut juga bisa dilihat terdapat 24 orang yang memberikan like, 3 orang yang memberikan komen, 1 orang yang men-share postingan, dan 2 orang yang menyimpan video yang sudah diiklankan. Kemudian metrik jangkauan impresi. Hasil dari video iklan yang sudah dipasangkan menunjukkan bahwa video tersebut terdapat 3.603 penonton dan di-replay sebanyak 508 kali. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang sudah disajikan cukup menarik sehingga pelanggan dapat mengulangi videonya untuk beberapa kali. Kemudian ada metrik jangkauan engagement. Video yang diiklankan mendapatkan banyak interaksi, sebanyak 3.600 penonton, 24 likes, 3 komen, 1 orang yang share konten, dan 2 orang yang save terhadap konten yang sudah diposting. Hal ini menunjukkan bahwa banyak yang tertarik dan menjadi lebih banyak masyarakat yang mengetahui tempat makan ini dan meningkatkan rasa tertarik mereka untuk datang berkunjung. Dan yang terakhir ada metrik jangkauan budget. Promosi video Reels dipasang selama 1 hari dan audiens yang diset adalah kalangan berusia 21 tahun ke atas. Total biaya yang dikeluarkan kami untuk video Reels ini adalah Rp32.791 dengan cost profile per visit itu 436 perak untuk sekali kunjungan kepada profil. Hal ini juga menunjukkan bahwa iklan berhasil menjangkau audiens dengan biaya yang lebih murah dan juga konten yang lebih menarik perhatian konsumen.
Kemudian kesimpulan dari penelitian kami adalah berdasarkan pemanfaatan media sosial, terutama Instagram, angkringan ontel telah berhasil meningkatkan performa dan bisnis memperluas jangkauan pasar mereka. Melalui konten yang menarik seperti video reels yang menampilkan menu-menu khas angkringan serta informasi yang unik tentang budaya dan suasana tempat. Angkringan ontel Dotamas berhasil menarik perhatian banyak orang, khususnya para pengguna Instagram. Dengan cara ini, mereka dapat menjangkau lebih banyak orang, bahkan yang berada di luar sekitar lingkungan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan penjualan dan popularitas angkringan. Peningkatan yang terjadi juga sangat didukung oleh pemanfaatan berbagai fitur Instagram, seperti kolom komentar yang memungkinkan pelanggan dapat memberikan masukan dan saran secara langsung. Hal ini memberikan angkringan ontel Dotamas kesempatan untuk mengetahui apa yang disukai oleh pelanggan dan apa yang tidak disukai oleh pelanggan, dan apa yang mereka perlu perbaiki. Selain itu, fitur engagement seperti jumlah pengikut dan interaksi dari konten yang diposting juga memberikan informasi yang sangat berguna untuk menganalisis siapa saja yang tertarik dengan bisnis mereka dan jenis konten paling menarik perhatian untuk para pengikut Instagram mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram yang telah kami gunakan ini, dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan bisnis, terutama bagi UMKM yang baru saja memulai usaha. Melalui usaha penggunaan media sosial, mereka dapat lebih mudah dikenal oleh masyarakat yang lebih luas, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Oleh karena itu, angkringan ontel Dotamas menjadi contoh yang baik bagi UMKM lain yang ingin memaksimalkan potensi sosial media dalam memperkenalkan bisnis mereka dalam meningkatkan omset penjualan.